Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wat tanazul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wa ijtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibkan bi qaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat Masjid Al-Khidmat yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah, agar kita dapat memiliki hati yang baik, iman yang baik, ilmu yang baik, akhlak yang mulia, dan istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib nak mengingatkan pada diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat Masjid Al-Khidmah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersungguh-sungguh fokus serius untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, tentunya dengan minta pertolongan kepada Allah. Karena tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang benar-benar iman dan takwanya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian jangan pernah lupa juga, salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan digolongkan umat Rasulullah yang rabihun, yang beruntung, manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari. Saudaraku seiman, setidak-tidaknya ada 4 pilar yang mestinya dimiliki oleh setiap muslim mukmin sebagai umat Rasulullah yang berkualitas. Yang pertama adalah yaitu sihatul akidah. Menjadi muslim mukmin yang betul-betul dicintai dan mencintai Allah, mulia dan dimuliakan oleh Allah,
adalah mereka-mereka orang yang memiliki keimanan, akidah dan tauhid yang baik dan benar. Iman, akidah dan tauhidnya adalah dia landasi betul-betul untuk ibadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Dan ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, asyirku. Penjelasannya, iman yang benar adalah iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Kemudian yang kedua adalah sihatul ibadah, memiliki ibadah yang baik dan benar. Pastikan ibadah yang kita lakukan betul-betul ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba'ur rasul, mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunan sunnah dari Rasul, maka amalan tersebut akanlah tertolak. Ikhlas sebelum beramal, ikhlas di waktu beramal, dan juga ikhlas setelah beramal. Kemudian yang ketiga adalah sihatul akhlak, yaitu hendaknya kita memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanum khuluqan." Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam satu ayat Rasul menegaskan, "Aksaru ma yudkhilul jannah." Aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Taqwallah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Dalam satu ayat jelaskan ada seseorang yang ibadahnya dipandang manusia sangat baik, sangat istimewa, tapi akhlaknya kurang baik. Yang satu lagi dipandang manusia ibadahnya biasa-biasa saja, tidak nampak istimewanya, tapi akhlaknya sangat mulia. Maka di akhirat nanti yang akhlaknya mulia ini lebih baik mendapatkan kedudukan surga yang lebih tinggi dibandingkan yang pertama. Alangkah indah baiknya jika ibadah kita begitu dahsyat, demikian juga akhlak kita mulia. Kemudian pilar yang keempat adalah yang hendaknya betul-betul kita miliki adalah yaitu dalam hal sihatul muamalah, dalam muamalah yang baik benar, baik hablum minallah dan juga hablum minannas. Muamalah di sini yang kaitannya dengan kepercayaan, dengan amanah, dengan jual beli, dengan janji, dan juga dengan hubungan satu dengan yang lainnya. Dengan empat hal ini tentunya dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia wal akhirat. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Quran. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pun Rasul menegaskan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa hawilallah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Kuat imannya, ibadahnya, akhlaknya, dan juga muamalahnya serta dengan landasan ilmu yang benar yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kalian melakukan sesuatu, jangan kalian mengatakan sesuatu, jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak ketahui ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu annallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da.
Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ini juga kaitannya dengan kunci kebaikan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal salih. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal salih, maka syaitan yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita tentunya dalam kebaikan, ibadah dan amal salih, sehingga pun insyaallah kalau mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan putra-putri yang baik, salih-salihah. Ya Allah, berikanlah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.